Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SE, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Perkenalkan, nama saya Luciana Tri Rahayu dengan NPM 2021 14500 Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menegur siswa apabila siswa itu melakukan kesalahan. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang akan kita ajarkan nantinya. Karena bagaimanapun juga peserta didik itu akan melakukan hal yang telah dilakukan oleh gurunya, maupun itu hal yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Nah, di setiap pembelajaran di dalam kelas, tentu banyak banget kegiatan yang akan kita temukan, seperti misalnya kayak murid bertengkar dengan murid yang lainnya, atau selisih paham, atau bahkan hanya perbedaan pendapat saja. Ketika menegur seorang murid, ada baiknya kita tidak dengan amarah atau dengan kekerasan, tetapi menegur dengan baik. Karena dulu sewaktu saya sekolah, banyak banget guru-guru yang kayak melototin muridnya ketika dia melakukan kesalahan, diomelin sambil dipelototin, dan itu membuat murid menjadi takut. Ya, sebenarnya hal tersebut tidak bisa disalahkan juga karena belum berhubungan dengan fisik, tetapi murid-murid tersebut jadi takut, dan bahkan ketika diajarkan kembali mereka bahkan lebih diam dan tidak ada diskusi sama sekali di dalam kelas. Hal tersebut yang seharusnya bisa kita hindari. Nah, lalu bagaimana sih caranya buat menegur murid dengan baik? Nah, lalu bagaimana sih cara menegur murid menurut saya? Jadi menurut saya cara menegur murid itu ada baiknya kita samperin ke anaknya dan kita ajak obrol. Jangan dengan amarah ya teman-teman, karena hal tersebut akan menjadi trauma buat anaknya, apalagi kalau anaknya tuh masih TK atau SD kelas 1, 2, 3. Kita ajak ngomong baik-baik dan kita nasihati kalau hal tersebut yang dia lakukan itu salah, tidak dengan tunjuk-tunjuk, marah-marah, dan sambil melotot, karena itu menjadi murid tuh nggak seneng sama kita, bahkan bisa menjauh dari kita. Belum lagi kalau dia sudah mengadu kepada orang tuanya, jadi citra kita terhadap murid itu menjadi kurang baik. Apabila kita menemukan pertengkaran antar murid kita, ada baiknya kedua anak tersebut kita ajak ngobrol. Nah, caranya itu kita samperin nih ke anaknya. Misalnya dia yang melakukan amarahnya, atau dia yang melakukan perkelahian ini yang mulai duluan. Kita tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa hal tersebut membuat kamu menjadi marah? Apakah dia melakukan kesalahan kepada kamu, atau bahkan kamu yang memulai duluan membuat dia menjadi marah? Nah, jadi sebisa mungkin ketika anak ini melakukan pertengkaran, kita diskusiinnya berdua, boleh di dalam kelas, boleh juga di luar kelas. Nah, gunanya kalau di dalam kelas itu menjadi pembelajaran juga buat teman-teman dia ini yang lainnya. Jadi yang lainnya juga jadi, oh, hal tersebut tuh salah, nggak boleh dicontoh, kayak gitu. Nah, untuk pertengkaran ini tentu kan banyak banget ya orang tua murid yang tidak setuju. Bahkan banyak juga orang tua murid yang akhirnya saling cekcok juga nih, gara-gara anaknya berantem, orang tuanya jadi ikut berantem. Nah, hal tersebutlah yang harus kita hindari. Nah, jadi cara menegur murid yang melakukan kesalahan itu yang pertama dengan menasehatinya dengan tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik juga. Nah, yang kedua, kita ajak diskusi berdua, kita ajak ngobrol juga. Yang ketiga, kalau bisa hindari hukuman. Hindari hukuman yang sekiranya itu bakalan membuat dia ini menjadi trauma. Nah, hindari hukuman ya kalau bisa. Nah, yang keempat, kita ajak bercanda aja, karena dengannya bercanda itu bisa membuat murid itu menjadi lupa dengan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu saja menurut saya.
sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.